Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afriani Rahmasanti, NIM 51 dari kelas 2B Taris Fisika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri resistor adalah rangkaian yang terdiri atas dua atau lebih resistor yang disusun secara sejajar atau seri. Sedangkan rangkaian paralel resistor adalah rangkaian yang terdiri atas dua atau lebih resistor yang telah disusun secara paralel atau sejajar antara satu sama lainnya. Resistor adalah komponen elektronik dua kutub yang didesain untuk menahan arus listrik dengan memproduksi tegangan listrik di antara kedua kutubnya. Nilai tegangan listrik berbanding dengan arus yang mengalir berdasarkan hukum Ohm. Karakteristik resistor yaitu daya listrik yang dihantarkan, yang kedua resistansi, yang ketiga koefisien suhu, yang keempat induktansi, dan yang kelima desa listrik. Cara pembacaan resistor, pertama-tama kita lihat kode warna pada pita 1, pita 2, dan pita 3. Nah, lalu yang keempat itu kita lihat toleransinya berapa, dan itu merupakan cara pembacaan resistansi pada resistor. Alat dan bahan pada praktikum ini yaitu 1. Catu daya, yang kedua resistor, yang ketiga LED, yang keempat capit buaya, yang kelima kabel penghubung, yang keenam project board, yang ketujuh jumper, dan yang ke-8 multimeter. Langkah kerja pada praktikum ini, yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Yang kedua, lakukan pengecekan pada komponen-komponen yang akan digunakan, seperti resistor, capit buaya, jumper, dan juga kabel penghubung. Ini dihubungkan ke multimeter. Jika jarum pada multimeter bergerak, berarti tandanya komponen tersebut dapat berfungsi dengan baik. Setelah itu, lakukan pengecekan LED. Kita hubungkan kaki yang pendek ke negatif. Kalau yang positif itu kaki yang panjang. Nah, kalau jarumnya bergerak, berarti tandanya tanda LED, berarti LED itu berfungsi dengan baik. Yang ketiga, rangkai komponen pada project board secara seri maupun paralel. Dan yang keempat, pasang LED setelah resistor. Yang kelima, pada ujung rangkaian pasang jumper untuk mengalirkan tegangan dan catu daya. Terus yang keenam, setelah semua dirangkai, ukur hambatan, arus, dan tegangan menggunakan multimeter. Lalu catat hasilnya di pengolahan data. Pada praktikum ini kita menggunakan beberapa rumus, diantaranya yaitu nilai resistor pengganti. Rumusnya pada rangkaian seri R sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Terus secara paralelnya I per R total paralel sama dengan I per R1 ditambah I per R2 ditambah I per R3. Nilai arus total dan arus secara teori pada rangkaian seri I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I3. Sedangkan secara teorinya itu I sama dengan V per R. Secara paralel I sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Secara teorinya itu I sama dengan V per R. Untuk mengukur tegangan total pada rangkaian seri, V sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Pada rangkaian paralel, V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Variabel pada praktikum ini yaitu variabel tetapnya adalah lampu LED, catu daya, dan multimeter. Yang kedua, variabel terikat yaitu nilai arus dan tegangan pada masing-masing resistor. Yang kedua, nilai hambatan pada masing-masing resistor. Yang terakhir, variabel bebas yaitu kondisi lampu LED pada masing-masing rangkaian. Hipotesis dari praktikum ini yaitu besar arus pada rangkaian seri di setiap hambatan itu sama besar, sedangkan pada rangkaian paralel nilai arusnya itu berbeda-beda di setiap hambatan. Yang kedua, besar tegangan pada rangkaian seri
itu berbeda-beda di setiap hambatan, sedangkan pada rangkaian paralel itu sama besar di setiap hambatan. Yang ketiga, kondisi lampu LED pada rangkaian seri itu menyala dengan rata atau sama, sedangkan pada rangkaian paralel itu berbeda-beda karena semakin besar arus yang mengalir, maka lampunya itu akan menyala dengan terang, sedangkan jika arus yang dilewati itu kecil, maka lampu tersebut akan redup atau kecil juga. Sebelum melakukan praktikum, diperhatikan lagi alat dan bahannya agar tidak terjadi hal yang diinginkan. Setelah itu, pada saat praktikum harus mengikuti prosedur agar tidak terjadi hal yang diinginkan juga. Pada saat merangkai, pastikan semuanya tersusun dengan benar agar semua rangkaiannya itu berfungsi. Setelah melakukan catu daya, kita harus lebih berhati-hati lagi, pastikan voltage-nya itu sudah 0. Lalu pada saat menggunakan multimeter itu melihat jarumnya itu harus sesuai atau secara paralaks agar penglihatannya itu benar. Setelah melakukan praktikum, letakkan kembali atau bereskan kembali alat-alat praktikum yang sudah digunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.